Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah TRME atau Teknik Reportase Media Elektronik. Di video kali ini saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya saat melakukan praktikum jurnalistik. Baik teman-teman, seperti yang kita tahu, sekarang ini kita sedang mengalami masa-masa pandemi dan kita harus terpaksa belajar dengan daring, UAS dengan daring, bahkan praktikum pun dengan daring. Nah teman-teman, dan kebetulan kemarin itu Hanik kebagian praktikum itu dari rumah. Dan kemarin itu kita praktikumnya jurnalistik atau mencari berita. Nah seketika saat itu Hanik merasa, Oh my god, kita di mana ini? karena kan praktikum itu seharusnya kita di media, di seperti itu. Jadi kita bisa lebih mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi teman-teman. Dan tapi keputusan dari atasan sana itu tidak memperbolehkan kegiatan yang dilakukan dengan banyak orang secara langsung atau bertatap muka. Awalnya pada saat setelah sosialisasi itu saya terkejut dong, karena praktikumnya itu dilakukan dari rumah masing-masing. Dan di sini tuh aku tuh berpikirnya sangat di desa gitu. Jadi malamnya itu aku tuh berpikir buat nyari pamong, karena di situ disuruh nyari pamong. Dan rasanya tuh pusing karena itu juga masih kuliah aktif, masih banyak tugas. Jadi ya Allah, udah kayak gitu. Nah setelah itu keesokan harinya saya berpikir apakah saya pergi ke kota atau ke kos saya untuk mencari berita bersama teman-teman, karena di situ kan ada pamongnya. Nah pamongnya itu bertempat tinggal di Ponorogo kebetulan, dan pamongnya itu juga sering ngajakin, ini ada berita itu. Dan anak-anak itu aku rasa kok udah aktif banget ya, masa aku nggak ada satupun berita yang masuk seperti itu. Dan akhirnya aku tuh memutuskan buat stay di rumah, tapi harus tetap produktif, harus tetap bisa mencari berita. Dan alhamdulillah kemarin saya mencari berita di desa saya sendiri. Itu berita pertama saya itu tentang desa saya itu yang berubah menjadi desa wisata ekonomi sirkular seperti itu. Nah setelah itu saya mencari berita, saya menulis berita. Dan dalam penulisan berita itu saya lupa belum berkonsultasi. Akhirnya berita itu saya simpan terlebih dahulu. Nah kemudian lanjut berita yang kedua itu udah agak mepet-mepet, karena saya sadar di desa itu jarang sekali ada problem atau ada hard news, itu jarang sekali. Paling banyak mungkin kalau di desa ini tuh ada soft news, dan itu pun sangat sedikit. Nah kemudian berita kedua itu saya nyari ke sekolah SMA. Berita kedua itu saat itu dapat komentar pedas dari pamong. Katanya tuh istilahnya tuh ecek-ecek gitu ya, atau nggak berbobot lah istilahnya. Nah dan itu tuh membuat saya tapi emang saya menyadari bahwa berita itu memang buruk sih. Nah setelah dapat komentar pedas itu saya kan mengumpulkan berita yang pertama tadi, karena berita yang pertama tadi belum saya konsultasikan. Nah, setelah saya konsultasikan, pamong saya itu mengatakan, ini enggak nyontek kan, ini hasil karyamu kan. Ya jelas lah hasil karyaku, tapi ya aku nggak bilang gitu sih karena sopan. Next, jadi setelah pamong aku itu meng-ACC berita aku yang pertama tadi, aku lebih semangat, dan aku tuh lebih dari kata-kata pamong itu aku tuh jadi lebih ngerti, seperti ini menulis berita yang benar, seperti ini, dan kayak gini tuh nggak boleh. Itu aku lebih tahu. Kemudian berita yang seterusnya itu udah dikomenin bagus, aku nggak perlu lagi ngedit, tulisannya udah bagus. Itu aku udah alhamdulillah seneng banget, meskipun ini itu konteksnya daring ya teman-teman. Jadi aku ngerasa di sini tuh aku udah dapat ilmu banyak, apalagi kalau kita tuh nggak daring gitu. Ya udahlah, kita syukurin aja, yang penting kita masih tetap jalan, tetap oke, nggak apa-apa. Nah kemudian berita yang seterusnya itu aku dapetinnya udah mepet-mepet banget, udah waktunya
mau habis itu, udah mau lebaran, itu aku ngerjain berita itu ngebut-ngebut banget sih. Biasanya 1 hari 2 hari itu selesai, dan alhamdulillah itu di ACC semua, dan pamongnya itu seperti tadi udah nggak perlu ngedit lagi katanya, ya alhamdulillah banget. Nah teman-teman, seperti itu tadilah cerita Hani dalam mengikuti praktikum jurnalistik yang dilakukan secara daring atau dari rumah. Nah mungkin buat adik-adik, semoga nanti waktu kalian praktikum itu sudah offline, sudah normal seperti semula, dan kalian bisa tambah ilmunya itu pos-pos deh. Nah sekian video dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa bersyukur karena detik ini kalian masih bisa bernafas, itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.